dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 19 Garut. Yang selaku pengajar saya yaitu Bu Evi Nurlela SPD. Video kali ini saya akan memenuhi tugas minggu ke-6 saya, fisika, yaitu dengan mengenai tentang dunia fisika yang berhubungan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya akan menjelaskan dua materi fisika yang berhubungan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama yaitu gejala fisis. Pada fenomena alam terdapat fenomena fisis. Fenomena fisis yaitu kejadian yang di dalamnya terdapat variabel fisis. Yang dimaksud variabel fisis adalah variabel-variabel yang dapat dinyatakan secara kuantitatif atau secara angka-angka. Salah satunya yaitu proses terjadinya siang dan malam. Bagaimana siang dan malam itu terjadi? Perputaran waktu bagi manusia adalah salah satu perjalanan hidup manusia. Apa yang menyebabkan terjadinya demikian? Ya, rotasi bumi. Rotasi bumi yaitu perputaran bumi pada porosnya lah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Bumi kita adalah salah satu planet yang mengitari matahari dan ia juga mengitari dirinya sendiri. Selama 24 jam, bumi berputar mengitari pada porosnya. Bumi kita adalah salah satu planet yang mengitari matahari dan ia juga mengitari dirinya sendiri. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan perputaran pada porosnya. Ketika bumi berputar pada porosnya, separuh bagian dari bumi mengalami peristiwa siang dan peristiwa malam. Ada kalanya bagian bumi yang berhadapan dengan matahari inilah yang mengalami siang, dan dengan seiring perputaran bumi, wajah yang tadinya berhadapan dengan matahari sehingga sisi wajah bumi inilah yang tidak terkena matahari akan mengalami malam hari. Nah, hal tersebutlah yang menjadikan proses terjadinya siang hari dan malam hari. Hal tersebutlah berhubungan dengan ayat suci Al-Quran, itu berhubungan dengan surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang kedua yaitu relativitas waktu. Apa relativitas waktu itu? Relativitas adalah jarak suatu benda yang relatif atau bergantung pada tinjauan pengamat. Dari relativitas yang ditemukan Einstein adalah relativitas khusus yang menjelaskan dilasi waktu. Dilasi waktu adalah peristiwa di mana terdapatnya perbedaan kecepatan waktu pada suatu kejadian yang diamati oleh dua pengamat yang berbeda medan gravitasi. Pada dasarnya, jam berjalan lebih cepat menurut pengamat yang diam relatif terhadap jam. Bagi pengamat yang tidak diam relatif terhadap jam bergerak lebih lambat. Contohnya adalah teori The Twin Paradox. Teori ini menjelaskan mengenai orang kembar yang salah satu dari mereka, sebut saja A, pergi ke luar angkasa. Beberapa tahun kemudian, ketika saudaranya kembali, umur si A lebih muda daripada si B, saudara kembarnya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dapat terjadi dikarenakan Albert Einstein menunjukkan bahwa sebagaimana diam konsep waktu tidak bisa mutlak seperti yang dikatakan Newton. Karya Einstein menunjukkan bahwa sebagaimana konsep diam, waktu tidak bisa mutlak seperti dipikirkan Newton. Albert Einstein secara terbuka membuktikan fakta teori ini dengan relativitas. Ia menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Dalam sejarah manusia, tak mampu seorang pun untuk mengungkapkan fakta ini dengan jelas sebelumnya. Tapi ada perkecualian. Al-Quran telah berisi informasi tentang waktu yang bersifat relatif. Sejumlah ayat yang mengulas hal ini berbunyi: Yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dari pelajaran hal tersebut, kita dapat memetik secari kata-kata yaitu waktu itu adalah lingkaran nasib tanpa henti. Siang malam, pagi petang, sepanjang tahun tak pernah rehat. Dalam setiap kesempatan putaran nasibnya selalu terjadi 3 kemungkinan, paralel, bergerak serentak. Dari Terlier. Sekian yang saya pelajari dan jelaskan kepada teman-teman. Maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.